Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari 3 bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan, di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Kalau itu semua sudah baik, Bapak Ibu, maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama. Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita, termasuk nasib guru dan dosen. Kalaulah kemudian ini bisa berjalan dengan baik, maka perempuan muda dari Jogja, Mbak Kalis namanya, menyampaikan, Pak Ganjar, perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan. Ada 2 yang utama, kelompok perempuan, dan yang kedua adalah penyandang disabilitas. Tolong betul agar sekolah makin inklusi dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Setelah itulah kemudian baru mereka bekerja. Dan tentu saja keterampilan yang dia dapatkan melalui pendidikan yang baik ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka dan upah buruh yang baik. Sehingga kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya, tolonglah segera review Undang-Undang Cipta Kerja, karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan nasib kami. Dan tentu saja pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM atau manusia, budi pekerti yang baik, sopan, toleran, tidak atikang, atikung, atikuno, sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap. Ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan, infrastruktur teknologi informasi yang baik, kemudian tersebar, internetnya bisa cepat, dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri. Tentu saja Bapak Ibu, dalam politik kali ini itu mesti diberikan contoh. Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik, dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur agar ini membangun integritas yang baik. Dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad, dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks ber-Indonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik. Dan tentu saja kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu? Karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud ketika kami ditidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya. Itulah kenapa kami sampaikan, tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya bilang harus pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud? Kalau Anda nggak milih itu, Anda nyesel. Dari 3 calon ini yang paling bisa kita percaya. Kita melihat rekam jejak, kemampuan, karena ini urus negara. Jadi harus rekam jejak, karena kada Abraham Lincoln kan gitu kan, karakter sejati orang baru ketahuan ketika dikasih kekuasaan. Dan seorang Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah orang yang sudah lama di kekuasaan dan teruji karakternya. Bukan orang yang serakah, atau juga orang yang bukan hanya serakah dalam bidang keuangan, ya, bukan orang yang serakah tentang kekuasaan. Beliau-beliaunya adalah orang yang memahami kekuasaan itu dipakai untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi kalau ada Martin Luther King Jr. bilang begini ya, kalau kekuasaan itu tidak
diikuti cinta negara, cinta rakyat, saya terjemahkan seperti itu, maka pasti kasar dan sembrono. Dan ini dipahami betul, walaupun mungkin beliau tidak pernah baca. Jadi beliau tuh kenapa tokoh ada cinta negara, cinta rakyat. Dan beliau juga ada orang pasti ngerti kenapa masuk ke politik. Karena kalau punya cinta negara, cinta rakyat, tidak punya kekuasaan, itu ya sentimental dan kurang darah kan. Nah, kekuasaan di posisi terbaik ketika cinta atau suka mengimplementasikan tuntutan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial terbaik ketika menggunakan kekuasaan untuk mengkoreksi segala sesuatu yang menentang cinta negara, cinta rakyat. Dan saya tahu Pak Mahfud dan Pak Ganjar, karena saya kenal Pak Ganjar, ada orang yang memahami dan menjalani ini. Mungkin beliau tidak pernah baca kutipan ini ya. Nah, itu yang saya katakan di antara tiga pasang, ini yang teruji terbaik. Kita tidak bisa membiarkan bangsa ini terpecah belah karena perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, beliau ini adalah orang-orang yang betul-betul memahami. Burung Garuda Pancasila kita kan pegangnya Bhinneka Tunggal Ika kan? Itu artinya apa? Kalau Bhinneka Tunggal Ika dibuang, goyang tuh burung. Nggak ada pegangannya kan? Nah, itu yang saya yakin selama saya bergaul dengan Pak Ganjar. Orang ini adalah nasionalis tulen. Yang lain kita udah tahu lah apa yang terjadi. Kan rekaman jejak digital nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Anda mau bilang apapun ini fakta. Sama kayak saya lah. Saya bilang sekarang saya udah lebih baik, ngomongnya lebih baik. Yang dulu-dulu juga nggak bisa dihilangin kan gitu loh. Baik itu yang kenapa saya bilang harus pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Kalau Anda nggak milih itu, Anda nyesel. Pasti Anda nyesel. Kecuali Anda punya kepentingan lain dan terserah Anda. Hak demokrasi itu. Jadi kalau saya dan orang yang yakin sama saya harap pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Ganjar Mahfud, menang. Bahasa itu. Prabowo Gibran, dari Prabowo Gibran beralih ke Taiwan bos, aja lali rambut putih no telu, full banteng. Oke bolo, rok iki lho, ngene telu woe. rock and roll. Siji loro lewat bos, telu.